Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita kembali bertemu dan melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Hadis Arba'in, dan kita akan membahas Hadis Arba'in yang ke-7 ya. Iya, baru terdengar suaranya ya, jelas ya. Iya, alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Hadis Arba'in yang ke-7 ya. Silakan Bapak Ibu lihat di bukunya Hadis Arba'in yang ke-7 atau lihat di Google. Searching di Google, ketik Hadis Arba'in yang ke-7. Insya Allah keluar teks hadisnya. Atau kalau tidak bawa bukunya, handphone pun tidak dibawa, tidak bisa searching di Google, silakan buka hafalannya. Mungkin sudah hafal hadisnya semua kan? Ya, mana tahu. Ya, Hadis Arba'in yang ke-7 ya. Sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu ya kepada Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, sehat semuanya? Zahir dan batin? Alhamdulillah. Sudah soleh dan soleha semua? Sudah bertakwa semua? Sudah jelas sebagai penghuni sorga? Mau masuk surga? Mau sekarang? Ya, semoga kita semua penghuni surga ya. Alhamdulillah, pagi-pagi sudah datang kemari, Masya Allah. Meskipun kondisi mendung, ya, cuaca seperti ini tetap datang semangat kita untuk mengamalkan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Dan ini kewajiban seumur hidup sampai mati, yaitu menghadiri majelis ilmu, majelis ta'lim dalam rangka untuk menambah iman, ilmu dan semangat untuk mengamalkannya. Ya, mari kita baca ya Hadis Arba'in yang ke-7. An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang meriwayatkan hadis ini, seorang sahabat besar ya, karena beliau juga pernah terpilih untuk menjadi imam salat tarawih di zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Ya, kita tahu di zaman Rasul salat tarawih berjamaah hanya 3 hari. Rasul tidak melanjutkan berjamaahnya. Kenapa? Dikhawatirkan turun ayat dan diwajibkan oleh Allah. Rasul khawatir turun kewajiban untuk salat tarawih itu. Maka cukup 3 hari saja Rasul berjamaahnya untuk salat tarawih. Di zaman Abu Bakar, ya, Abu Bakar sibuk untuk mengurusi banyaknya orang yang murtad, banyaknya orang yang tidak mau membayar zakat. Terjadi peperangan di sana sini. Maka tidak ada salat tarawih berjamaah pada waktu itu. Tetapi di zaman Umar bin Al-Khattab, Umar menghidupkan kembali salat tarawih secara berjamaah. Karena memang pernah dilakukan di zaman Nabi SAW. Nah, di zaman Umar inilah ya, kondisi sudah mulai tenang, ya, relatif lebih aman. Kemudian Umar menghidupkan kembali salat tarawih berjamaah di masjid selama 1 bulan. Karena sudah diketahui bahwa hukum salat tarawih itu bukanlah wajib, tapi hukumnya sunnah.
Nah, ketika sholat tarawih dihidupkan di Masjid Nabawi di kota Madinah, maka yang menjadi imam ada 2 orang. Secara bergantian menjadi imam, karena mereka sholatnya panjang, dari mulai ba'da isya sampai menjelang sedikit lagi waktu datangnya subuh. Berdiri berjam-jam, dari mulai ba'da isya sampai menjelang sedikit lagi datang waktu subuh. Subhanallah ya, sholat tarawih itu. Berapa banyak bacaan yang dibaca. Nah, imamnya terbagi 2, karena capek kan imam membaca ayat. Yang pertama, Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Yang kedua, Tamim bin Aus Ad-Dari. Nah, ini yang meriwayatkan hadis ini. Tamim ini bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an, beliau terpilih menjadi imam salat tarawih. Ya, setelah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Dan beliau memiliki hafalan yang bagus, hafalan yang banyak, dan beliau juga dikenal sebagai ahli ibadah, dan beliau juga pernah beribadah Bapak Ibu dari mulai ba'da isya sampai menjelang subuh hanya 2 rakaat saja selesai 30 juz. Ya, 2 rakaat, nggak panjang-panjang, nggak kayak kita mungkin lebih banyak, tapi bacaannya trikul. Banyak rakaatnya, tapi bacanya cuma wadduha paling tinggi. Ini cuma 2 rakaat, tapi selesai 30 juz dalam 2 rakaat. Ya, begitu juga Utsman bin Affan, begitu juga Sa'id bin Jubair, begitu juga Al-Imam Abu Hanifah dan lain-lain. Banyak pada waktu itu sahabat maupun tabi'in yang mereka sholat dengan cara seperti itu. Nah, jadi kita ceritakan sedikit ya tentang beliau ini, Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, seorang sahabat mulia, semoga Allah meridhoinya, yang pernah juga diangkat menjadi imam sholat tarawih di zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab. Nah, dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, Ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Agama itu intinya nasihat. Ya, nasihat. Kami bertanya, kata para sahabat, untuk siapa? Bagi siapa? Beliau SAW mengatakan bahwa lillah, ya, lillah wal kitab, ya, lillah wal kitabihi wali rasulihi wali ummatil muslimin wa ammatihim. Bahwa agama ini adalah nasihat. Bagi siapa? Bagi Allah, bagi kitabnya, bagi Rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam secara keseluruhan. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, ini hadisnya sangat-sangat pendek, tapi penjelasannya sangat panjang. Ya, demikian. Sekarang kita akan berikan penjelasan, bagaimana penjelasan dari para ulama. Ad-dinun nasihah. Islam ini adalah suatu agama. Dan agama itu isinya semuanya adalah nasihat. Nasihat yang berasal dari Allah, ya, nasihat yang berasal dari Nabi SAW, nasihat yang tercantum dalam kitabullah Al-Quran, nasihat yang bagaimana cara kita berinteraksi dengan pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan bagaimana nasihat ketika kita berinteraksi, berkomunikasi, berhubungan dengan sesama saudara kita kaum muslimin. Itu ya, intinya agama itu adalah nasihat. Sekarang kita akan bahas ya satu persatu. Agama itu nasihat, nasihat bagi Allah. Nasihat bagi Allah bukan berarti kita menasehati Allah. Allah nggak perlu dinasehati. Allah itu maha sempurna, maha segala-galanya. Agama itu nasihat bagi Allah, maksudnya bagaimana kita memahami ya hubungan kita dengan Allah, bagaimana kita berinteraksi dengan Allah, bagaimana kewajiban-kewajiban kita yang berkaitan dengan hak-haknya Allah. Nah, yang pertama, nasihat bagi Allah yang pertama adalah mengikhlaskan niat ketika beribadah kepada Allah. Ini yang pertama, nasihat yang berkaitan dengan kita kepada Allah. Mengikhlaskan niat, tidak boleh riya, tidak boleh sum'ah, tidak boleh ujub, tidak boleh sombong. Niat kita betul-betul harus ikhlas. Ya, gampang diucapkan ya, ikhlas itu. Tapi kenyataannya tidak sedikit di antara kita mungkin pernah tergelincir atau mungkin sering tergelincir. Riya mungkin tidak, tapi kena sum'ah. Sum'ah itu menceritakan dalam rangka ingin dipuji.
Kalau riya itu memamerkan, menampakkan, memperlihatkan dalam rangka ingin dipuji. Ya, ingin dipuji oleh manusia, bukan oleh Allah. Niatnya sudah salah. Jadi mungkin riya, atau mungkin sum'ah, atau mungkin ujub. Ujub itu adalah berbangga-bangga dengan apa yang telah dilakukan. Seakan-akan dialah yang hebat. Padahal semua nikmat yang diperoleh oleh manusia, hakikatnya itu semua datang dari Allah. Allah yang memberikan pertolongan kepada kita. Allah yang memberikan kelebihan kepada kita. Seharusnya kita syukuri, bukan berbangga-bangga. Dan ujub termasuk syirik kecil. Memang kecil sih, tapi kecil-kecil syirik. Iya. Riya termasuk syirik kecil. Sum'ah termasuk syirik kecil. Ujub termasuk syirik kecil, juga termasuk sombong. Sombong ini adalah perbuatan menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi intinya berkaitan dengan niat, keinginan, tujuan, dan maksud. Karena niat itu bahasa Arab. An-niyah, ya, niat itu artinya qasdun. Niat itu artinya qasdun. Ya, artinya tujuan, maksud, dan keinginan hati. Untuk melakukan sesuatu karena Allah semata. Jadi nasihat bagi Allah, agama itu nasihat. Nasihat bagi Allah artinya kita mengikhlaskan niat kita dalam beribadah hanya kepada Allah semata. Jangan diperuntukkan untuk mendapatkan popularitas, supaya tenar, supaya viral, ya, supaya heboh, supaya kita mendapatkan dunia, kekayaan, kedudukan, jabatan, dan lain-lain. Ya, nggak boleh seperti itu. Yang kedua, nasihat. Agama itu nasihat, nasihat bagi Allah. Maksudnya adalah hendaknya kita memberikan persaksian. Bersaksi bahwa Allah itu Esa. Dalam rububiyahnya, Esa dalam uluhiyahnya, dan Esa dalam nama dan sifat-sifatnya. Jadi ini berkaitan dengan kewajiban kita kepada Allah. Kewajiban kita pertama, ikhlas dalam beribadah. Yang kedua, hendaknya kita bersaksi. Dan kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa Allah itu satu, Allah itu ahad, Allah itu esa, tidak berbilang. Allahu ahad. Ya, Allah itu satu, tidak berbilang. Allah itu maha esa. Esa dalam apa? Dalam rububiyahnya. Esa dalam apa? Uluhiyahnya. Esa dalam apa? Nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, sekarang kita lihat esa dalam rububiyahnya artinya adalah hanya Allah yang bisa melakukan perbuatan itu. Kita jangan sampaikan, lekatkan, sandarkan sesuatu kepada selain Allah. Yang hanya Allah yang bisa melakukannya. Itu namanya tauhid rububiyah. Misalnya Allah, ya, menciptakan. Tidak ada yang bisa menciptakan yang lain kecuali Allah. Maka sandarkan, ini namanya tauhid. Mentauhidkan Allah dalam perbuatannya. Menciptakan hanya bisa dilakukan oleh Allah. Mengabulkan doa-doa hanya bisa dilakukan oleh Allah. Memberikan kesembuhan dari penyakit hanya bisa diberikan oleh Allah. Menurunkan hujan dari langit, memberikan rezeki, ya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Intinya itu, tauhid rububiyah. Mengesahkan Allah, jadi jangan sandarkan kepada manusia. Seakan-akan ada selain Allah yang mampu menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, menjawab doa-doa kita. Enggak ada seperti itu. Maka kalau pertama saja syaratnya sudah tidak terpenuhi, maka tidak bisa mereka jadi sesembahan. Tidak bisa disembah. Karena mereka tidak memiliki tauhid rububiyah. Ya, yaitu kemampuan-kemampuan yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Yang kemampuan ini hanya dimiliki oleh sesembahan. Ya, bisa mencipta, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, memberikan kesembuhan, mengijabah doa-doa, menurunkan hujan dari langit, ya, dan lain-lain. Itu hanya Allah, nggak bisa. Nah, kalau syarat pertama saja sudah tidak terpenuhi, maka dia bukan Tuhan. Tidak layak untuk disembah. Nah, ternyata Allah memenuhi persyaratan yang pertama ini. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, yang kedua, mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya. Uluhiyah artinya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah, ya. Memberikan persembahan ibadah, kemudian doa, ya, menyembelih yang niatnya betul-betul karena Allah juga. Intinya seluruh rangkaian ibadah yang wajib dan sunnah diniatkan karena Allah, ya. Yang ketiga, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah itu banyak, Al-Asma'ul Husna.
Ya, Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik yang kita sandarkan kepada Allah dan tidak boleh disandarkan kepada makhluk yang tentunya berbeda hakikatnya. Ya, dan jumlah nama-nama ini hanya Allah yang tahu. Begitu juga jumlah sifat-sifat Allah hanya Allah yang tahu seberapa banyaknya. Kita hanya diberikan beberapa contoh-contoh nama-nama Allah. Dan kita tidak boleh membuat-buat sendiri, mengarang-arang sendiri, merekayasa sendiri nama-nama Allah. Ya, Allah itu punya nama Al-Karim, Ar-Razzaq, Ar-Razik. Ya, Allah punya Al-Qahhar, Al-Ali, Al-Kabir, As-Sami', Al-Basir. Macam-macam nama-nama Allah, tapi kita nggak boleh merekayasa. Lalu kita buatlah Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Nah, ini nama-nama yang bukan berasal dari Allah, ya, atau yang lainnya. Maka ini yang pertama ya, nasihat. Agama itu nasihat bagi Allah. Artinya nasihat berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Yang pertama, ikhlaskan niat ya dalam beribadah kepadanya. Yang kedua, tidak melakukan kesyirikan. Ya, yang kedua, hendaknya kita memberikan persaksian hanya Allah semata yang esa, yang kita berikan persembahan dalam ibadah dan kita akui kemahakuasaannya, begitu juga dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Itu secara ringkas ya. Yang kedua, yang kedua maksudnya nasihat bagi kitab-kitabnya. Di hadisnya itu loh Bu, langsung protes aja. Ya kan, hadisnya kan ada yang pertama, agama itu nasihat bagi siapa? Bagi Allah. Yang kedua bagi kitabnya. Maka saya sebut nomor 2, langsung protes. Teks hadisnya, nasihat agama itu nasihat bagi kitabnya itu Al-Quran. Karena kita berada di zaman di Nabi terakhir dengan kitab suci yang terakhir. Ya, sekarang nasihat bagi siapa? Nasihat bagi kitabnya, yaitu kitabullah Al-Quran. Berarti ini maksudnya adalah bagaimana kewajiban kita ketika berkaitan dengan Al-Quran. Tolong jangan disalahpahami ya terjemahannya. Nasihat bagi Allah, nasihat bagi kitabullah, nasihat bagi Allah untuk Allah berarti kita menasihati Allah, bukan begitu. Makanya kita harus baca bagaimana penjelasan. Agama ini nasihat bagi Allah, untuk Allah artinya berkaitan dengan kewajiban kita kepada Allah. Begitu juga agama ini nasihat ya bagi kitabullah, bagi Al-Quran. Artinya berkaitan dengan kewajiban kita kepada Al-Quran. Yang pertama, kewajiban kita kepada Al-Quran adalah membela Al-Quran dari upaya-upaya orang yang menyelewengkan dan mengubah maknanya. Ya, ini kewajiban kita sebagai seorang muslim. Membela Al-Quran dari upaya orang yang menyelewengkan dan mengubah maknanya. Kita bela Al-Quran, ya tentunya dengan ilmu ya. Dari upaya orang-orang yang berusaha menyelewengkan dan mengubah-ngubah maknanya. Ayatnya benar, tapi dirubah maknanya. Ya, maknanya bukan begitu, cara memahaminya bukan begitu. Rasulullah dan para sahabat tidak pernah memahami ayat itu seperti itu. Orang yang sesat Bapak Ibu, sesat menyesatkan bahkan kufur, murtad dari Islam, kadang-kadang mereka itu memakai dalil ayat dan hadis. Tapi cara memahaminya disesuaikan dengan hawa nafsunya. Digiring, dibuat opini, dibuat framing, dibuat bagaimana caranya supaya orang itu bisa memberikan pembenaran atas apa yang dia sampaikan. Padahal itu salah. Rasulullah dan para sahabat dan generasi berikutnya bahkan tidak pernah memahami teks Al-Quran seperti itu. Nah, kalau kita dapatkan seperti ini, maka kita bela. Kita jelaskan bahwa orang itu salah. Ya, setelah dinasihati, didakwahi, nggak mau berubah juga. Kita sampaikan kepada orang lain bahwa perkataan dia salah, pemahaman dia salah, dia sesat dan menyesatkan. Dia ingin mengubah makna Al-Quran. Padahal sudah jelas pemahamannya tidak seperti itu yang disampaikan Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Dan ini banyak contohnya, di antaranya apa? Bahwa semua agama sama, semua agama benar, semua pun masuk surga. Dan kemarin Bu, Bapak,
Kemarin saya dapatkan video yang baru, sebetulnya video lama, cuman saya baru tahu. Ya, dari seseorang yang mengatakan bahwa kita tidak boleh mengatakan Islam itu semuanya benar, karena ada juga yang salah. Agama lain pun tidak semuanya salah, ada juga yang benar. Jadi kita bisa mengatakan mana agama yang benar, nanti di akhirat Allah langsung yang menyebutkan. Nanti di akhirat Allah langsung menyebutkan ternyata inilah agama yang benar. Selama di dunia kita tidak boleh menyalahkan agama manapun. Karena bisa jadi mereka yang benar, kita yang salah. Atau kita yang benar, mereka yang salah. Astagfirullah. Di YouTube saya dapatkan itu kemarin. Baru tahu saya terlambat. Ya, bisa jadi mereka yang benar. Kita yang salah sebagai Muslim, agamanya Islam. Atau kita yang benar, mereka yang salah. Jadi menentukan benar salahnya yang mana agama ini, nanti di akhirat. Allah yang memutuskan. Ngaco nggak itu? Dan ini profesor doktor. Orang bodoh aja nggak boleh ngomong seperti itu. Masa ngomong seperti itu kan nggak boleh. Sedangkan Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah hanyalah Islam. Barang siapa mencari agama selain Islam, kata Allah, maka tidak diterima agama tersebut dan di akhirat pasti termasuk orang yang merugi. Kan udah jelas Allah memutuskan di dunia, nggak usah menunggu di akhirat. Dalam Al-Quran sudah ada, barang siapa mencari agama selain Islam, nggak diterima, kata Allah. Di akhirat pasti merugi. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Allah telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan agama itu di atas agama-agama yang lain meskipun orang kafir tidak menyukainya. Lihat kalimat ini. Tiga kali Allah menyebutkan ayat yang sama, mirip-mirip ya. Allah telah mengutus rasulnya siapa? Nabi Muhammad SAW dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Tuh, kata Allah agama yang benar. Yang Rasul bawa. Berarti yang lain salah. Kenapa benarnya itu nanti nunggu di akhirat? Bapak Ibu tahu siapa orangnya? Yang menyatakan kalimat seperti ini? Islam belum tentu benar. Bahkan Nabi pun belum tentu masuk surga. Dia juga orangnya tuh. Nabi belum tentu masuk surga, Islam belum tentu agama yang benar, jilbab nggak wajib. Nah, tahu kan? Nah, dia juga orangnya. Mau disebutin namanya? Tua banget, bau tanah sudah. Sebentar lagi mungkin mati. Iya, dia lagi. Tapi pengikutnya banyak itu. Kita harus sampaikan, ini gibah yang diperbolehkan. Karena menyampaikan kesesatan seseorang yang tidak mau bertaubat. Dan makin banyak, bertambah-tambah. Jilbab tidak wajib. Memang gak wajib, kata setan. Setan mengatakan gak wajib. Ya, tapi kita orang-orang beriman mengatakan wajib. Karena itu kewajiban dari Allah. Ya, bagi para wanita. Ya. Jilbab tidak wajib, Nabi pun belum tentu masuk surga. Kemudian Islam juga belum tentu benar semua, bisa jadi ada yang salah. Agama lain pun belum tentu salah semua, ada juga yang benar. Jadi kita jangan saling menyalahkan. Ini maksudnya apa? Untuk menyatakan bahwa semua agama itu benar. Intinya itu, berarti semua agama ini ada punya potensi peluang untuk masuk ke dalam surga. Itu disiarkan langsung di televisi acaranya. Ada di YouTube, Bapak Ibu kan nggak tahu kan, karena jarang buka YouTube. Di rumah itu ibu-ibu kerjaannya hanya masak, nyuci, baca Quran dan hadis. Hebat kan ibu-ibu, kalah kita Pak. Ya, ibu-ibu di rumah ini kerjanya apa? Masak, nyuci, baca Quran dan bener nggak sih? Ya, taib ya. Jadi membela Al-Quran dari upaya menyelewengkan dan mengubah maknanya. Maknanya yang dirubah, bukan ayatnya. Kalau ayatnya nggak bisa dirubah. Kenapa?
Sudah terekam dalam hafalan-hafalan kaum muslimin sejak dulu sampai hari ini. Beda dengan Taurat dan Injil. Taurat dan Injil ayatnya dirubah-rubah, diganti, disisipi, dikurangi. Ya, bisa. Karena Allah memang tidak berkeinginan untuk menjaga keaslian Taurat dan Injil secara keseluruhan. Meskipun sampai hari ini masih ada ayat-ayat yang benar. Tetapi Al-Quran tidak bisa dirubah. Karena Allah langsung yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya. Allah jaga Al-Quran sampai hari ini. Bahkan hadis pun terjaga. Ketahuan ya, mana hadis yang palsu, mana hadis yang sahih dan lain-lain. Jadi demikian, karena tidak mampu mengubah Al-Quran, ditambah, dikurangi, disisipi, maka maknanya saja, tafsirnya saja dirubah-rubah. Ya, disesuaikan dengan hawa nafsu untuk mendapatkan dunia. Nah, ini kita bela. Nah, termasuk saya menyampaikan pada hari ini bentuk pembelaan kita. Ya, kita tidak mau sampai pemahaman dia menyebar kemana-mana dan akhirnya diyakini oleh kaum muslimin. Ya, nauzubillah min dzalik. Yang kedua, nasihat bagi kitabullah ini, yang pertama membela Al-Quran, yang kedua kewajiban kita berkaitan dengan Al-Quran adalah membenarkan setiap yang dikabarkan oleh Allah tanpa ada sedikit pun keraguan. Benarkan semua isi Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tidak ada sedikit pun keraguan, semuanya benar, benar, dan benar. Ya, kita benarkan. Kenapa? Firman Allah. Dan Allah itu berkata pasti benar. Tidak ada kesalahan. Allah itu maha sempurna. Ya, kadang-kadang kita barangkali belum tahu maknanya, tafsirnya. Tapi jangan didustakan, jangan diingkari. Ketika kita belum tahu maknanya, tafsirnya, maksudnya, tanyalah kepada orang yang lebih ahli. Yang ketiga, berkaitan dengan kewajiban kita kepada Al-Quran adalah menjalankan setiap perintahnya. Ya, menjalankan setiap perintah dalam Al-Quran. Yang keempat, menjauhi larangan-larangannya dalam Al-Quran. Menjalankan setiap perintah, menjauhi setiap larangannya. Yang kelima, berkaitan dengan Al-Quran adalah mengimani bahwa hukum yang ada dalam Al-Quran itu adalah sebaik-baik hukum. Tidak ada hukum yang lebih baik dibandingkan Al-Quran. Ini kewajiban setiap muslim. Agama itu nasihat. Nasihat bagi kitabullah, yaitu Al-Quran. Berarti kita harus tahu bagaimana kita ya berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi yang kelima, mengimani bahwa hukum yang ada dalam Al-Quran adalah sebaik-baik hukum. Jangan kita tolak, ya, jangan kita dustakan. Jangan kita sampai tidak mau mengamalkannya. Padahal itu hukum yang terbaik. Kemudian yang berikutnya adalah mengimani bahwa Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itulah firmannya Allah, bukan perkataan makhluk. Hurufnya ya dari Allah, maknanya dari Allah, bukan perkataan makhluk. Tidak boleh kita mengatakan Al-Quran itu perkataan Nabi. Ya, bukan. Nabi itu hanya mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Nah, inilah kurang lebih nasihat. Agama nasihat. Agama itu nasihat. Nasihat bagi Allah, untuk Allah, nasihat bagi kitabullah. Yang ketiga, nasihat bagi Rasulnya. Agama itu nasihat, nasihat bagi Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkaitan dengan interaksi kita kepada Rasul, bagaimana kewajiban kita? Pertama, kewajiban kita kepada Rasulullah adalah ittiba. Mengikuti beliau. Mengikuti setiap tuntunannya. Ittiba ya. Jadikan beliau sebagai contoh, qudwah hasanah. Kewajiban kita yang pertama kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah kita bersaksi bahwa beliau seorang nabi dan rasul adalah ittiba. Jangan mengada-ngada. Jangan merekayasa. Jangan membuat sesuatu yang tidak disyariatkan olehnya. Ittiba, ini yang pertama, mengikuti tuntunannya. Yang pertama saja ternyata banyak kaum muslimin yang tidak mau. Mereka sekedar mengakui Nabi itu Rasul, utusan Allah, tapi nggak mau menjadikan beliau sebagai tuntunan, contoh, qudwah hasanah. Berarti mereka belum dikatakan mukmin yang sejati. Mukmin yang sebenar-benarnya itu adalah taat kepada Allah dan Rasul,
Dan mereka tidak pilih-pilih, diterima semuanya. Dan mereka siap untuk diatur hidup dan kehidupannya oleh Allah dan Nabi SAW. Mereka menerima apapun keputusan Allah dan Rasul. Dan ketika terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, mereka kembalikan bagaimana Rasul memutuskan. Dan mereka menerima semua keputusan itu dengan sepenuh hatinya. Fala warabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harjan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya, coba lihat di surah An-Nisa ayat ke-65. An-Nisa surah keempat ya. Surah keempat ayat ke-65. Apa kata Allah? Fala warabbika, demi Tuhanmu, Allah bersumpah ini. Fala warabbika, demi Tuhanmu. Pada hakikatnya mereka belum dikatakan beriman dengan sempurna. Sampai mereka menjadikan engkau, siapa engkau di sini? Rasulullah. Sampai mereka kaum muslimin menjadikan Rasulullah sebagai hakim untuk memutuskan perselisihan di antara mereka. Kemudian tidak ada sedikit pun ya keberatan di hati mereka untuk menerima keputusan dari Rasulullah, dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Nah, coba ditanyakan kepada masing-masing diri kita dan kaum muslimin yang lain ya, apakah kita ini ketika berselisih, beda pendapat, terjadi berpecah belah di antara kaum muslimin, ya, apakah kita mau mengembalikan kepada Rasulullah yang memutuskan? Ketika Rasulullah mengatakannya halal, ya kita katakan halal. Ketika Rasulullah mengatakan tidak boleh, kita katakan tidak boleh. Ketika Rasulullah mengatakan wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhi perkara-perkara yang baru dalam masalah agama yang memang tidak disyariatkan, maka kita pun jauhi. Kenapa ngeyel? Agama ini bukan milik kita. Kita nggak berhak mengatur-ngatur agama kita. Kita hanya memahami dan mengamalkan. Cukup memahami agama kita, amalkan. Ittiba, mengikuti contoh. Allah perintahkan Rasul untuk mencontohkan. Allah menetapkan, Allah memutuskan, Rasul memberikan penjelasan, Rasul memberikan tuntunan. Kita hanya berusaha memahami dan mengamalkan. Itu tugas kita. Bukan kita bertindak sebagai Nabi dan Rasul. Kita juga memutuskan, kayaknya bagusnya begini deh. Kayaknya bagusnya begini, kayaknya begini. Loh, ini bukan agama, bukan milik kita. Ala lillahi ad-dinul khalis. Milik Allah lah agama ini yang murni dari kesyirikan. Allah yang punya agama ini, makanya Allah yang berhak untuk memutuskan. Ya, jadi jamaah sekalian, jangan sampai di hati kita nih ada rasa keberatan. Yang nggak cocok ini kayaknya nih. Ini cocoknya di zaman dulu, di zaman era now, zaman milenial, zaman sekarang. Masa ikut hukum seperti ini? Itu pun ada juga di YouTube. Macam-macam ya yang aneh-aneh. Yang ngomong-ngomong seperti itu bukan orang-orang bodoh loh, profesor, doktor, kiai haji. Ya, nggak pantas. Sebetulnya makin tinggi ilmu seseorang, makin banyak gelar-gelarnya tuh sampai kartu nama nggak muat. Seharusnya kan makin lurus, makin bener gitu. Kok makin banyak gelar titel, makin tambah tua, makin tambah sesat. Yang mengatakan bahwa Al-Quran itu cocok untuk di zaman dulu, nggak cocok di zaman sekarang, itu juga kiai haji. Aneh bin ajaib, dan dia ketua organisasi terbesar di Indonesia. Luar biasa itu, dan videonya ada, jejak digitalnya ada. Ini kan aneh, bagi orang-orang yang awam saja, tidak boleh kita mengucapkan kalimat, ini bisa kalimat kufur ya, berbahaya sekali. Al-Quran tidak sesuai dengan perkembangan zaman, harus kita pilih-pilih. Harus ditafsir ulang, harus ditafsirkan ulang. Jangan mengikuti tafsir sebagaimana Rasulullah, para sahabat dan generasi berikutnya. Harus ditafsirkan ulang, disesuaikan dengan kondisi sekarang. Kalau kita mengikuti yang dulu, maka kaku Islam ini, subhanallah. Padahal Allah ya telah memerintahkan kita mengikuti Rasulullah dan para sahabat, dan perintah ini sampai hari kiamat. Ya, taib ya. Jadi yang pertama itu, nasihat bagi Rasulnya. Jadi kewajiban kita kepada Rasulullah adalah ittiba, mengikuti apa yang beliau
ajarkan dia dari perkataannya, perbuatannya, ketetapannya. Itulah yang kita sebut dengan sunnah. Sunnah itu artinya perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian yang kedua, nasihat. Agama ini nasihat bagi Rasulnya adalah mengimani bahwa beliau adalah utusan Allah, tidak mendustakannya. Beliau adalah utusan yang jujur dan dibenarkan. Utusan yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Makanya Mirza Ghulam Ahmad yang membentuk agama Ahmadiyah. Agama Ahmadiyah dibuat oleh Mirza Ghulam Ahmad. Sudah mati dia ya. Matinya pun di WC. Ya, kena diare dia. Begitu banyak BAB-nya. Dicabutnya di tempat seperti itu. Karena dia pernah bersumpah mubahalah di India pada waktu itu. Dia mengaku sebagai seorang nabi dan rasul yang mendapatkan wahyu. Ada kitab sucinya namanya At-Tadhkirah. Ya, dan pengikutnya banyak di India, Pakistan, dan pusatnya di London, di Inggris. Ahmadiyah sampai ke Indonesia. Dan mereka bukan Islam. Meskipun casingnya, tampilannya seperti Muslim. Wanitanya berjilbab. Ya, sholat juga dengan tata cara yang mereka sesuaikan dengan apa yang mereka inginkan. Tapi hakikatnya mereka kafir. Banyak sekarang orang-orang kafir yang mengaku muslim. Kafir sebetulnya. Kenapa? Karena mereka tidak mau kembali kepada tolak ukur kebenaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Ya, termasuk inilah salah satunya Mirza Ghulam Ahmad ini mengaku mendapatkan wahyu. Memang kita akui dia mendapatkan wahyu dari syaitan, bukan dari malaikat Jibril. Dan jadi seperti ini ya, kewajiban kita kepada Rasulullah, imani beliau sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir, utusan Allah, tidak mendustakannya. Meskipun memang dalam perjalanan sampai hari kiamat nanti akan ada dajjal-dajjal. Rasul mengatakan di hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa setelah beliau nanti ada ya dajjalun kadzabun, para dajjal pendusta yang mereka mengaku-ngaku sebagai nabi. Ada, Rasul sudah wanti-wanti kepada umatnya. Nanti ada dari ya manusia ini yang suka mengaku-ngaku sebagai nabi. Rasul menyebutnya dengan dajjalun kadzabun, para dajjal pendusta. Maka kita jangan heran ya. Kemudian yang ketiga, kewajiban kita kepada Rasulullah adalah menjalankan setiap perintahnya. Yang keempat, menjauhi larangan-larangannya. Ya, yang ketiga, menjalankan setiap perintahnya. Yang keempat, menjauhi setiap larangannya. Yang kelima, membela syariatnya. Membela syariatnya. Yang keenam, mengimani bahwa segala sesuatu yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam sama seperti yang datang dari Allah dalam hal mengamalkannya. Jangan pilih-pilih. Segala sesuatu ya kita imani bahwa segala sesuatu yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam seperti yang datang dari Allah dalam hal mengamalkan. Ya, jangan pilih-pilih. Kalau dari Al-Quran saya mau mengamalkan, kalau dari hadis saya tidak mau mengamalkan. Akhirnya ada kelompok ingkar sunnah. Saat ini pengikutnya juga banyak. Orang-orang yang mengingkari sunnah, mengingkari hadis. Dia mau menjadi muslim hanya pakai Quran doang. Quraniyun. Dia nggak mau pakai hadis. Pakainya Quran saja. Dan pengikutnya banyak. Dan mereka nggak sholat. Karena ketika saya tanya kepada mereka, bagaimana kamu sholat? Karena untuk bisa sholat itu harus melihat hadis. Ya, bagaimana bacaannya, bagaimana ini, bagaimana tata cara ibadah sholat kan ada di hadis. Dalam Al-Quran cuma perintah sholat. Tapi bagaimana caranya kan nggak bisa. Karena penjelasannya di hadis. Kata mereka, kami nggak sholat. Kenapa nggak sholat? Karena kami baru masuk fase Mekah. Baru masuk fase Mekah, belum masuk fase Madinah. Lah Anda ini sahabat Rasul bukan? Kalau sahabat Rasul memang ada fase-fasenya. Mereka hidup bersama Rasul. Tunggu turunnya ayat, ya sedikit turun ayat. Ya hukum-hukum itu banyak turunnya di Madinah. Di Mekah belum ada kewajiban haji, umroh, Ramadan, Idul Adha, Idul Fitri, menyembelih hewan kurban. Belum ada, semua di Mekah.
5 waktu saja di akhir-akhir menjelang akan berhijrah. Sebelumnya nggak ada sholat 5 waktu, yang ada sholat malam. Yang pertama kali itu diwajibkan sholat malam. 5 waktu pun belum ada. Jadi mereka tuh mengambil fase Mekah dulu, sebagaimana dulu 13 tahun di kota Mekah. Anda tinggal di mana? Di Depok. Fasenya kapan? Kan sekarang, bukan dulu. Anda kan orang sekarang. Pernah saya ketemu orang seperti ini. Iya. Jadi dia Muslim, KTP-nya Islam. Pernah, jadi ceritanya begini. Dia ngamen, nyanyi-nyanyi, datang ke tempat saya. Ya ini pengamen main musik kan, rambutnya gondrong. Wah ini kayaknya perlu didakwahi nih, saya pikir begitu kan. Lalu saya kasih dia teh botol, nih minum nih teh botol. Ya, karena saya ingin bicara dengan dia tentang bagaimana menjadi seorang muslim yang baik. Ambil hatinya dulu lah, kasih kebaikan, minum teh botol. Nah ketika dia minum teh botol dengan tangan kiri. Saya bilang nggak boleh minum dengan tangan kiri. Karena Rasul mengatakan makan dan minumlah dengan tangan kanan. Apa kata dia? Itu hadis ya Pak Ustadz? Iya, saya nggak pakai hadis. Nah dari situ saya tahu. Kamu nggak pakai hadis? Kamu muslim? Iya. Kok nggak pakai hadis? Iya, saya cuma pakai Quran saja. Kamu ngaji? Kaget juga kan? Saya pikir preman pengamen biasa gitu loh, nyanyi-nyanyi cari duit kan. Rupanya dia ngaji juga. Si pengamen yang ngaji. Ngaji di mana kamu? Adalah. Kenapa kamu punya pemahaman seperti itu? Ya karena memang kita nggak pakai hadis, pakai Quran saja. Oh, akhirnya saya mulailah dialog dengan dia. Kamu pakai Quran saja, nggak pakai hadis? Iya. Sekarang kita pakai Quran ya. Coba kamu jangan menolak loh perintah Quran. Oh iya siap Pak Ustadz. Dia buka tasnya bawa Quran terjemah dia. Siap mau debat nih. Ayo. Nah kemudian saya katakan, kamu pakai Quran ya. Kita nggak usah pakai hadis karena kamu tidak beriman kepada hadis. Coba buka perintah dalam Al-Quran di mana Allah mengatakan bahwa hendaknya kamu mengikuti cara memahami Al-Quran, tafsirnya, maksudnya, mengikuti apa yang Rasul jelaskan. Coba buka surah An-Nahl ayat ke-44. An-Nahl surah ke-16 ayat ke-44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Bu, Ibu nggak usah buka Quran, bagi yang sudah hafal. Bagi yang sudah hafal nggak usah buka Quran lagi, Bu. Yang buka kan bagi yang belum. Iya, ikhwan di sini juga nggak buka tuh, lihat tuh, kebanyakan nggak buka, kan udah hafal. Iya. An-Nahl surah 16 ayat ke-44. Apa kata Allah? Kami turunkan kepadamu Al-Quran ya, agar kamu apa? Menjelaskan. Rasul ditugaskan untuk menjelaskan, membacakan firman Allah dan menjelaskan maksudnya, maknanya, tafsirnya agar manusia itu paham. Wala'allahum yatafakkarun. Nah, tugasnya Rasul kata Allah menjelaskan. Litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Agar Rasul itu menjelaskan maksud isi Al-Quran kepada manusia, apa yang diturunkan kepada mereka, agar mereka memahami. Sekarang saya tanya kepada si pengamen tadi. Penjelasan Rasul itu ada di mana? Allah turunkan Al-Quran. Dan Allah perintahkan Rasul untuk menjelaskan isi Al-Quran itu. Penjelasannya ada di mana? Ada di hadis kan? Nah kenapa Anda tidak mau mengambil penjelasannya? Sedangkan Anda tidak bisa memahami Al-Quran tanpa penjelasan. Anda bisa menjelaskan dari mana? Anda Nabi. Guru Anda siapa? Di mana ada ngaji? Nggak mau dia. Dia memang modelnya ngajinya sembunyi-sembunyi. Ya tidak eksklusif gitu. Ya orang-orang seperti ini gampang sekali ditipu kan. Ya namanya pengamen mungkin dia punya ya background agamanya dan lain-lain kan kurang. Gampang sekali ditipu, diberikan pemahaman-pemahaman yang sesat menyesatkan. Saya katakan, di mana tempat kamu ngaji, saya akan datang ke sana. Saya ketemui guru kamu. Atau kita janjian di mana, bawa guru kamu kemari. Ya kita ingin memberikan penjelasan kepada mereka, tapi dia nggak mau.
Dia tetap menutupi siapa gurunya dan di mana dia ngajinya. Sekarang penjelasan nih, coba lihat An-Nahl tadi. Rasul tugasnya menjelaskan, penjelasannya di mana? Kata kamu kan pakainya Quran saja, nggak pakai hadis. Nah ini ternyata Allah katakan Rasul menjelaskan. Dan penjelasan itu harus kita ketahui. Supaya kita nggak salah dalam memahami Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, ada ayat lagi yang lain di surah An-Nisa. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka hakikatnya dia taat kepada Allah. Hakikatnya. Barang siapa taat kepada Rasul, hakikatnya dia taat kepada Allah. Kalau kamu tidak taat kepada Rasul, hakikatnya sama saja, berarti kamu tidak taat kepada Allah. Taat kepada Rasul itu adalah kita melaksanakan perintahnya. Ada di mana? Di hadis. Kita menjauhi larangannya. Ada di mana? Di hadis. Nah, satu lagi. Di surah Al-Hasyr. Surah ke-59. 59 ayat ke 6 apa 7 ya? 7 kalau nggak salah. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. 7 ya. Surah ke-59. Allah sebutkan bahwa ya, apa saja yang datang dari Nabi SAW, maka ambil, laksanakan. Apa saja yang Rasul larang, maka tinggalkan. Kata Allah nih. Betul 7? Iya. Apa saja yang datang dari Rasul, perintah-perintahnya, maka kerjakan, kata Allah. Dan apa saja yang Rasul larang, maka tinggalkan. Yang Rasul perintah, yang Rasul larang, adanya di mana? Adanya kan di hadis. Saya katakan kepada dia, mau ngomong apa lagi kamu? Ini kan firman Allah. Kita nggak pakai hadis nih. Kata Allah yang datang dari Rasul, apa saja yang Rasul perintahkan, kerjakan. Yang Rasul larang, tinggalkan. Nah, perkataan perintah dan larangan Rasul ada di mana? Di hadis. Kenapa Anda nggak pakai hadis? Berarti sebetulnya hakikatnya Anda tidak memakai Quran juga. Ya, gitu ya. Jadi sebetulnya subhat-subhat seperti ini banyak berhasil bagi orang-orang yang memang tidak belajar ya. Mudah sekali terkena pemahaman yang menyimpang ya. Dan begitulah, selalu ada lagi subhat berikutnya ya. Subhat itu pemahaman yang sesat menyesatkan, yang masih kadang-kadang juga tersamar, masih belum jelas. Nah, ini mudah nih terombang-ambing bagi orang yang tidak punya ilmu. Kenapa, Bu? Ya? Kenapa? Ada yang belum perlu ditanya? An-Nisa, tanya ke saya dong. Kok tanya ke temannya? Temannya juga nggak tahu. An-Nisa ayat berapa? Bukan, tadi Al-Hasyr ayat 7. Yang pertama sebelumnya kan apa? An-Nahl ayat 44. Yang An-Nisa ayat itu loh yang saya bilang tadi. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, hakikatnya dia tuh taat kepada Allah. Karena apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan itu sama. Sama-sama untuk kebaikan kita. Allah menjelaskan secara umum, kadang detail. Kalaupun umum, dijelaskan lagi rincinya oleh Rasulullah. Tidak ada kontradiksi. Di mana ayatnya? An-Nisa 69. Bunyinya gini loh, teksnya wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Ayo tahu ikhwan? Adik-adik. Di mana An-Nisa berapa? Siapa duluan? Ini ada risol. Ada risol nih. Cepetan di Google. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Hah? Masa 69? 59, 69, ya nggak jadi dari solnya. Ayo dong.
Iya, 80. Siapa tadi yang pertama kali itu? Hah? Di belakang kayaknya itu tadi tuh. Siapa tadi 80 pertama kali di belakang tadi? Risolnya gimana nih caranya? Jauh sih. Mau di estafet aja? Nggak usah? Nggak mau? Oh nggak mau. Nomor rekeningnya berapa? Saya transfer aja deh. Nggak mau juga transfer? Masya Allah. Memang ibu-ibu di sini tuh nggak suka dengan duit sih ya. Suami kadang-kadang ngasih duit aja suka ditolak. Ini buat kamu, nggak usah mas. Kasih lagi nggak mau. 3 kali nggak mau. Kenapa kamu nggak mau? Kurang. Nggak mau segitu. Kurang ternyata. Saya pikir cinta akhirat, Masya Allah. Nggak mau duit. Baik ya, kita kembali kepada pembahasan kita. Jadi An-Nisa 80 tadi. Ya, berkaitan kewajiban kita kepada Rasulullah adalah mengimani bahwa segala sesuatu yang datang dari beliau sama seperti yang datang dari Allah. Dalam hal mengamalkan, tidak boleh kita beda-bedakan. Ini dari Allah, ini dari Rasul. Saya maunya dari Allah saja, saya maunya dari Rasul saja. Nggak boleh, kufur. Karena Allah dan Rasul nggak bisa dipisahkan. Al-Quran dan hadis nggak bisa dipisahkan. Itu satu kesatuan. Allah mengutus Rasulnya untuk menjelaskan. Rasul diturunkan ayat, beliau tugasnya membacakan, menjelaskan, dan memberikan tuntunan. Itu tugasnya beliau. Ya. Yang terakhir, nasihat bagi Rasulnya adalah membela Nabi. Membela Nabi SAW ketika hidupnya beliau dan ketika beliau sudah tidak ada, ya termasuk membela ajaran beliau. Ya, membela Nabi SAW, kita bela beliau ketika masih hidup dan ketika sudah mati. Kita bela ajarannya. Ya, kita bela dari orang-orang yang berusaha merusak kehormatannya, yang berusaha menghinanya, merendahkannya, melecehkannya, atau mungkin dari orang-orang yang ingin menolak atau melecehkan ajarannya, sunnahnya. Nah ini, kita berusaha mengikuti sunnahnya. Kita bukan orang yang baik nih. Kita sedang berusaha, ya, ikhtiar menjadi orang yang lebih baik. Mengikuti Rasul SAW. Ternyata ada orang-orang yang nggak suka. Kalau kita mengikuti beliau, maka kita dituduh-tuduh dengan ungkapan-ungkapan orangnya keras, orangnya ekstrim, orangnya apa? Fundamentalis, orangnya teroris. Kebetulan casingnya sama. Sama orang yang ngebom-ngebom tuh. Ya kan? Kebetulan casing kita sama. Jenggotan juga, jubah juga, nggak isbal juga. Wanitanya jilbab juga, cadar juga. Nah ini orang-orang teroris nih. Padahal casingnya doang, isinya jauh berbeda. Pemahaman kita bukan begitu. Untuk bunuh-bunuh orang sembarangan, nggak boleh, hukumnya dosa besar. Ya, mereka maunya beragama berdasarkan apa? Tradisi, budaya setempat di mana mereka tinggal. Islam bukan agama budaya, bukan hasil bikinan kesepakatan manusia. Islam itu datang dari Allah. Jadi kita bela ajarannya. Kita sampaikan inilah yang Rasul sampaikan. Ya, tidak boleh kita mengada-ngada. Dan Allah mengatakan, "Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wa taba'an nurul ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun." Orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, orang-orang yang memuliakan Rasulullah, ya, orang-orang yang membela Rasulullah, orang-orang yang mengikuti Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di mana ayatnya? Saya itu agak segan ngasih tahu lo gitu loh. Takutnya ibu-ibu dan jamaah bapak-bapak juga tahu semua gitu kan, segan gitu. Makanya nanya dulu deh. Saya kasih bocoran ya. Ayat itu ada dalam Al-Qur'an. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nurul ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, percaya beliau ini seorang nabi dan rasul, utusan Allah. Orang-orang yang memuliakannya, mengagungkan Rasulullah, ya, sesuai dengan ukurannya. Jangan samakan beliau dengan Allah. Kita menghormati, kita muliakan Rasulullah karena beliau bukan manusia biasa. Dan orang-orang yang membela ajarannya, ya, dari upaya-upaya orang-orang yang berusaha untuk mengacaukan ajarannya atau menyimpangkan ajarannya atau merendahkan dirinya, dan orang-orang yang
mengikuti Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Kata Allah, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di mana adik-adik? Surah apa? An-Nur? Bukan. Teksnya sebagaimana yang saya sebutkan. An-Nur 51 kan bukan begitu teksnya. An-Nur 51 itu innama kana qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya jawaban orang-orang beriman itu apabila mereka diseru untuk kembali kepada Allah dan Rasul, ya, untuk mengikuti ketetapan ya Rasulullah, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Beda kan dengan ayat yang saya bacakan tadi. Di mana? Orang-orang yang beriman kepada Rasul. Ulang sudah 3 kali nih diulang nih. Ada di antara Al-Fatihah dan An-Nas. Nih, risol. Risol lagi. Ayo Pak. Masalahnya jamaah di sini tawadu ya, takut riak gitu loh. Ayo dong, kita bukan masalah riak enggak riak nih, masalah kita sama-sama supaya suasana hidup gitu loh. Kalau saya ngomong sendirian Bapak Ibu, ngomong sendirian dari awal sampai akhir, itu namanya khutbah Jumat. Saya nggak mau begitu, saya pengen suasana kita hidup. Kasih pertanyaan gitu kan. Di mana ayatnya? Al-A'raf? Iya, betul. Masya Allah. Yang jawab langsung ustazahnya ya. Al-A'raf 157. Silakan, Rizal. Nggak mau juga? Transfer aja, Masya Allah. Maunya duit aja, Rizal nggak mau. Al-A'raf 157 ya. Ya, di ayatnya di bawah itu, paling bawah, paling terakhir. 157 kan panjang itu ayatnya itu. Orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, kemudian ya memuliakannya, kemudian membelanya, menolongnya dan mengikuti ya Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, lanjut ya. Sekarang berikutnya, agama adalah nasihat. Nasihat bagi imam kaum muslimin. Imam kaum muslimin terbagi 2. Pemimpin kaum muslimin terbagi 2. Yang pertama, ulama. Bagaimana interaksi kita dengan pemimpin? Pemimpin itu terbagi 2. Pertama, ulama. Ulama itu pemimpin kita ya. Ulama yang mewarisi ilmu, amal, akhlak, dan dakwah mereka yang mengikuti Nabi SAW. Mereka lah sebetulnya hakikatnya ulil amri yang hakiki. Ya, karena mereka menguasai ilmu agama, tentunya juga mereka bisa insya Allah menjadi pemimpin yang baik. Yang kedua, pemimpin kaum muslimin yang kedua adalah penguasa. Penguasa yang mereka bukan ulama, tapi menjadi pemimpin, ya, karena kesepakatan kaum muslimin mengangkat mereka sebagai pemimpin, meskipun mereka bukan ulama. Pemimpin kedua adalah penguasa yang melaksanakan syariat Allah, ya, mereka terapkan pada diri mereka dan pada hamba-hamba Allah yang lain. Ya, dalam Islam ini mereka lah pemimpin ya. Mungkin satu pertama ulama, yang kedua adalah penguasa. Ada penguasa sekaligus ulama. Ada ulama sekaligus penguasa. Contohnya siapa? Rasulullah. Contohnya siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Mereka sebagai khalifah pada waktu itu, sekaligus mereka juga ulama. Ulamanya para sahabat. Sahabat Rasul itu banyak jumlahnya, ribuan. Ya. Tapi yang menjadi ulama bukan semuanya. Ulamanya, pemimpinnya yang paling berilmu, ya, paling dekat dengan Rasulullah. Nah, makanya mereka jadi khalifah terpilih. Mereka lah ulama sekaligus pemimpin, khalifah, dan penguasa. Tapi berjalannya waktu sampai hari ini, yang menjadi pemimpin kita seperti Bapak Jokowi ya, misalnya kan presiden tuh, dia bukan ulama, tapi dia penguasa. Ya, tapi itu diperbolehkan karena memang ternyata yang terpilih bukanlah sekaligus. Yang bagusnya tuh sekaligus penguasa juga dan sekaligus dia ulama. Ulama juga sekaligus penguasa. Sebagaimana yang dimiliki oleh kaum muslimin di zaman-zaman dahulu. Ya sudah, berarti sekarang kita berikan ada 2 kewajiban kita.
nasihat bagaimana kita berinteraksi dengan ulama. Ulama ini bukan orang-orang yang cukup bersorban ya. Yang namanya ulama itu bukan bersorban pakai apa tuh? Roti Maryam tuh. Sorban namanya ya. Yang muter-muter tuh roti Maryam ya. Pernah makan roti Maryam enggak, Pak? Iya. Bukan jubah, sekedar jenggotnya sampai sepuser, ya, banyak pengikutnya, banyak pesantrennya, bukan sekedar itu. Ulama itu adalah orang yang pertama pasti iman dan ilmunya luar biasa. Ya, kokoh akidahnya, ibadahnya banyak, imannya luar biasa, ilmunya tinggi, dakwahnya dahsyat. Mereka sangat dekat kepada Allah, dan orang yang paling takut kepada Allah di muka bumi ini. Di muka bumi ini orang yang paling takut kepada Allah itu ulama. Dialah orang yang berilmu, paham betul tentang agama ini, mereka mengamalkan ilmunya, mereka mendakwahkan ilmunya, ya, dan mereka betul-betul karena Allah, bukan karena dunia. Yang disebut ulama tuh Bu, Bapak, jumlahnya sedikit. Betul-betul ulama gitu, hakikatnya ulama, jumlahnya sedikit, yang betul-betul paham betul tentang agama ini. Mereka berkorban waktu, tenaga, pikiran, hidupnya untuk agama ini. Luar biasa ya pengorbanan mereka dan perjuangan mereka. Allah menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah yang begitu banyak di muka bumi ini, yang paling takut kepada Allah, kata Allah, hanyalah para ulama. Yang paling takut. Kita juga takut, tapi ya level takut kita ya dikit banget ya. Ya, buktinya masih banyak hal-hal yang terlarang masih kita lakukan. Perintah-perintah masih kita tinggalkan. Yang paling takut itu para ulama. Ya, makanya mereka itu orang-orang yang dipuji oleh Allah. Dan mereka nggak menginginkan dunia. Nggak bisa pakai fulus, pakai duit. Nggak bisa tergoyangkan akidahnya. Betul-betul mereka inginkan akhirat. Mereka menyampaikan kebenaran apa adanya. Tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Ya, ayat yang saya ucapkan tadi ada di surah Fatir. Surah ke-35, ayat ke-28. Surah ke-35, ayat ke-28. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah ini adalah para ulama. Jadi yang pertama, kewajiban kita kepada para ulama adalah mencintai mereka. Mencintai mereka karena Allah. Ini kewajiban kita kepada para ulama. Karena mereka mencintai Allah, maka kita pun mencintai mereka. Yang kedua, menolong para ulama ini, menolong mereka dalam menjelaskan kebenaran. Ya, menolong mereka, bantu mereka dalam menyampaikan kebenaran dengan menyebarkan tulisan-tulisannya, menyebarkan karya-karya, ya, buku-bukunya atau yang lainnya. Yang ketiga, kita membela kehormatan mereka. Kita bela kehormatan mereka, jangan sampai kita diam. Ketika para ulama kita dicaci maki, direndahkan, dihina, jangan kita diam. Karena ini orang-orang yang menjadi rujukan kita dalam memahami agama. Mereka itu pewaris para nabi. Ya, ulama itu pewaris para nabi. Apa yang diwariskan? Ilmunya. Kemudian meluruskan kesalahan mereka dengan cara yang baik. Ya, ulama manusia juga kan, bukan malaikat. Pasti dia punya bisa tergelincir, mungkin salah, mungkin kurang kuat pendapatnya, maka diluruskan dengan cara yang baik. Jangan dipermalukan mereka di hadapan orang. Ya, maka mereka perlu kita lakukan dengan cara yang elegan ya, meluruskan kesalahan mereka. Kemudian mengingatkan mereka dalam kebaikan. Mengingatkan mereka dalam kebaikan agar mereka semakin maksimal, semakin baik dalam menyampaikan dakwah ini. Barangkali kita punya usul-usul, punya ide-ide, saran-saran ya, sampaikan kepada mereka. Inilah kurang lebih, saya percepat ya pembahasannya. Kurang lebih bagaimana cara kita berinteraksi dan kewajiban kita kepada para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Para ulama ya, yang betul-betul benar cara memahaminya, cara beragamanya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Mereka bukan malaikat, tapi mereka orang yang banyak, lebih banyak jauh benarnya dibandingkan kesalahan. Beda sama kita, banyak salahnya, benarnya dikit. Udah ngaji pun juga masih tetap banyak salahnya, benar sedikit. Karena kita mungkin kurang sungguh-sungguh ya, untuk memahami dan mengamalkan Islam. Nah berikutnya nasihat kepada penguasa.
nasihat kepada pemimpin yang namanya penguasa. Yang penguasa ini bukan ulama. Yang pertama adalah kewajiban kita meyakini mereka sebagai pemimpin. Yakini bahwa mereka sebagai pemimpin kita karena dialah yang terpilih. Yang kedua, menyebarkan kebaikan-kebaikan mereka kepada rakyat. Sehingga menjadikan rakyat mencintainya. Sebarkan kebaikan-kebaikan. Dan bukan untuk menyebarkan aib-aibnya. Tugas kita ya kepada pemimpin yang muslim. Ya, yang kita harus taat kepadanya selama tidak disuruh untuk bermaksiat. Adalah menyebarkan kebaikan-kebaikannya supaya dia punya wibawa, ya, supaya dia terbantu dalam menjalankan tugasnya. Dan hendaknya kita tidak menyebarkan aib-aibnya. Ya. Kemudian menjalankan perintahnya dan menjauhi setiap perkara yang dilarang oleh penguasa. Selama itu tidak berkaitan dengan maksiat kepada Allah. Jalankan perintah-perintahnya dan jauhi larangan-larangannya. Ya, kita diperintah untuk mentaati ulil amri. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, taatlah kamu kepada Allah secara mutlak, taatlah kamu kepada Rasul secara mutlak, dan juga taat kepada ulil amri di antara kalian. Pemimpin kalian tentunya tidak secara mutlak. Karena bisa jadi mungkin mereka benar, bisa jadi juga mereka salah. Dan ketika salah kita tidak boleh mengikutinya. Kemudian berikutnya menutupi aib-aib mereka sebisa mungkin. Dan tidak boleh memberontak kepada mereka. Tidak boleh memberontak kepada penguasa. Ya, presiden kita atau namanya raja, namanya kaisar ataupun apa namanya, tidak boleh memberontak kepada mereka kecuali kalau memang mereka itu kufur, kekufuran yang nyata. Mereka betul-betul murtad gitu loh. Ya, itu pun tidak boleh langsung kita memberontak ya. Meskipun sudah jelas murtadnya andai kata, tetap tidak boleh langsung segera kudeta dan memberontak. Harus dipenuhi persyaratan-persyaratan yang lain untuk menurunkan si penguasa tersebut. Karena kita tidak inginkan pemimpin kita kafir. Kita inginkan penguasa kita harus muslim. Ketika dia berubah, andai kata, na'udzubillah, andai kata dia menjadi kafir, maka harus diturunkan dan diganti dengan penguasa yang baru. Tapi caranya tidak langsung ya, karena bisa jadi ada penghalang-penghalang ya, untuk kita siapkan dulu lah kekuatan-kekuatan untuk bisa menurunkannya. Karena dikhawatirkan kalau kita langsung memberontak, dikhawatirkan dia lebih kuat, pasukan lebih banyak, akhirnya banyak kaum muslimin yang mendapatkan mudarat. Nah yang terakhir sekarang, agama adalah nasihat, nasihat kepada kaum muslimin secara umum. Bagaimana interaksi kita dengan sesama kaum muslimin. Ya. Interaksi kita dengan sesama kaum muslimin, ya, kita menasihati mereka, ya, bergaul dengan mereka, ya, dan kita tidak boleh menyakiti mereka. Kita ajarkan mereka perkara-perkara yang baik, menolong mereka, ya, membantu mereka, dan tutuplah aib-aib mereka. Kita sama-sama tahu kan bagaimana cara kita bergaul dengan sesama kaum muslimin. Kita amar ma'ruf nahi mungkar, ya, tidak boleh membongkar aib mereka, tidak boleh hasad, iri, dengki, ya, dan lain-lain. Ini interaksi kita kepada sesama kaum muslimin. Mereka saudara kita. Ini Bapak dan Ibu yang hadir di sini, kita semua ini bersaudara ini. Meskipun bukan dengan ikatan darah, tapi kita bersaudara di atas satu agama, satu iman. Ya, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ya, maka kita jangan menjegal sana, menjegal sini, kita jatuhkan saudara kita. Nggak boleh seperti itu. Ya, jangan kita berkata kotor, keji, melaknat dengan berbagai macam hal-hal akhlak-akhlak yang tercela, tidak boleh. Ya, ini interaksi kita dengan sesama kaum muslimin harus baik. Itulah maksudnya agama itu nasihat, nasihat bagi kaum muslimin ya, di antara mereka agar jangan sampai menimbulkan dosa. Ya, sampai di sini pembahasannya tentang hadis arba'in yang ke-7, dan silakan kalau ingin bertanya.
Iya, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum Ustadz. Mana orangnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, bagaimana mencikapi sahabat yang dia itu kepada Ustadz yang kemarin menyamakan surat Maryam dengan Injil? Ustadz itu menyamakan ayat di surat Maryam dengan Injil. Nah, itu saya kan kasih itunya ya, penjelasannya sama videonya, tapi dia masih bertahan dengan membela Ustadz itu. Terus sikap saya itu bagaimana supaya tidak pecah sahabat, tapi tetap dengan pendirian saya juga gitu. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, hendaknya kita memahami bahwa tugas kita bukan memberikan hidayah. Yang memberikan hidayah siapa? Allah. Sampai seluruh isi Al-Quran, seluruh hadis kita sampaikan kepada orang lain, tetap saja bisa jadi mereka menolak. Kenapa? Karena hatinya belum dibuka oleh Allah. Rasulullah itu kurangnya apa sih dalam berdakwah? Tentunya lebih baik dibandingkan kita. Penjelasannya, ya, rinci sekali mukjizatnya. Tetapi ternyata yang Rasul dakwahkan kepada manusia, ternyata tidak semuanya mau menerima. Jangankan yang kafir, yang muslim saja di zaman beliau dan di zaman ini, ternyata tidak semuanya kan. Kurangnya apa sih Rasulullah? Seorang Nabi dan Rasul, kalau tanya keikhlasan, beliau paling ikhlas. Dikatakan berilmu, beliau paling berilmu. Dalil, wah jelas. Ya, lemah lembutnya, luar biasa kesabarannya dan lain-lain. Tapi ternyata yang menolak dakwanya banyak. Nah, apalagi kita? Kita siapa? Itu cara kita untuk introspeksi gitu ya, bahwa memang ternyata kata Allah, laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Bukan kewajiban kamu untuk memberikan hidayah kepada mereka, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi ketika ibu tadi menyampaikan sesuatu kebenaran kepada teman ibu, ternyata dia nggak mau terima. Saya sudah sampaikan videonya, penjelasan lisannya, ada juga komentar dari ustadz-ustadz yang lain yang memang memiliki keilmuan yang lebih dari kita, para dokter-dokter bahkan mungkin yang lain. Tapi enggak juga teman kita ini mau menerima dakwah kita, masih ngeyel juga. Ya udah gimana lagi? Tugas kita hanya menyampaikan. Adapun membuka pintu hatinya itu Allah yang mampu berkuasa. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Allah berfirman, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Engkau dekat dengannya, engkau mencintainya, sahabatmu, orang tuamu, istrimu, anakmu, suamimu, enggak bisa. Kenapa? Karena Allah memberikan hidayah kepada siapa? Yang Allah inginkan saja. Ya, tapi kita jangan menyerah. Kita upayakan lagi sambil kita doakan ya, sampaikan lagi dengan lengkapi dengan keterangan-keterangan yang bisa meyakinkan dia. Ya, mudah-mudahan akhirnya Allah pun memberikan hidayah. Itu namanya kalau ditolak, namanya apa? Ujian. Karena enggak semua dakwah itu langsung diterima, Bu. Emang kalau kita dakwah langsung diterima, oh enak banget. Di mana-mana dakwah itu justru lebih banyak apa? Penolakan dibandingkan penerimaan. Karena manusia lebih banyak mengikuti hawa nafsu. Ya, ibu menyampaikan kepada suami, belum tentu juga suami menerima. Suami menyampaikan ke istri, belum tentu istri menerima. Susah dakwah itu. Kepada anak, ngeyel juga. Atau anaknya bagus, anak menyampaikan ke orang tuanya pun gak nerima juga. Kasih tahu kepada mertua nggak terima, tetangga nggak terima. Ya Allah, berat dakwah itu. Makanya kita harus memenuhi beberapa perangkat ya, beberapa perangkat supaya dakwah kita mudah-mudahan lebih mudah diterima dengan izin Allah. Yang pertama, perangkat yang perlu kita miliki Pak ya, Ibu. Dimanapun kita menyampaikan sesuatu kebenaran, jangan lupakan perangkatnya. Tapi ini teori ya, tetap saja hidayah terakhir dari Allah. Yang pertama kita sampaikan kepada mereka dengan ilmu.
untuk meyakinkan mereka. Dalilnya harus kuat, hujahnya, argumennya, ilmu kita lengkapi. Ya, kalau mereka melihat kamu aja nggak tahu di mana ayatnya, kamu aja nggak tahu di mana hadisnya, ditanya lagi kamu aja bingung. Nah, akhirnya dia menolak dakwah kita. Jadi perkuat ilmu kita menyampaikan kebenaran. Yang kedua, hendaknya niat kita ikhlas. Ikhlaskan niat kita dalam menyampaikan kebenaran. Ya, mudah-mudahan dengan berkahnya niat kita yang ikhlas, akhirnya Allah pun membuka pintu hati mereka. Yang ketiga, hendaknya lemah lembut. Lemah lembut dalam menyampaikan, jangan kasar, jangan keras, jangan dengan intonasi yang tinggi, jangan mudah memvonis. Ya, ini cara dakwah yang benar seperti ini. Kan contohnya Rasulullah. Ya, seperti itu. Yang keempat, hendaknya bersabar. Bersabar dalam menyampaikan dan bersabar menunggu datangnya perubahan. Itu dakwah namanya. Kita kan kesel kan? Kamu nih gimana sih? Udah jelas ini salah ini. Ini syubhat ini kufur ini. Seperti Ibu sampaikan tadi kan. Masa surah Ali Imran, surah Maryam disamakan dengan Bible? Kan jelas ini. Nggak boleh menyamakan Al-Quran dengan Bible. Apalagi di Bible itu dikatakan bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal. Mengutus anaknya yang tunggal. Dia korbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia. Disamakan ayat ini dengan surah Maryam. Mana masuk? Dalam Al-Quran nggak ada bahwa Allah mengutus anaknya. Allah nggak punya anak. Di surah Maryam hanya disebutkan bahwa Nabi Isa diutus sebagai Nabi dan Rasul. Bukan diutus sebagai anak. Kan nggak matching. Gampang banget sebetulnya memahami. Tapi memang kalau sudah di atas Bu, agak gengsi untuk mengakui kesalahan. Pengikutnya banyak, di followersnya banyak, ya kan? Kalau dia mengaku salah, gimana nasib nanti followers? Gimana nasib nama saya? Gengsi untuk mengakui kesalahan, dan ini bukan yang pertama kali loh. Sebelumnya juga. Ya, di dalam Al-Quran ada surah pemusik. Mana ada surah pemusik? Sebelumnya ada lagi, sebelumnya ada lagi. Nah sekarang nggak ngaku lagi kan? Udah berkali-kali. Nanti lihat, Allah bukakan lagi, tampakkan lagi kesalahan berikutnya. Itu bahaya itu. Kalau kita salah ngaku aja deh. Kalau saya salah saya ngaku, terima kasih. Ya, minta maaf. Saya bertobat kepada Allah. Selesai, orang pun tahu dia manusia bukan malaikat. Tapi ketika kita tidak mau mengakui kesalahan yang udah jelas-jelas salah, karena gengsi, malu, akhirnya apa? Allah tampakkan lagi kesalahan berikutnya. Dan itu orang yang sama, orang yang sama, orang yang sama. Ditampakkan lagi. Lihat aja, kita nggak mendoakan keburukan ya. Tapi memang begitu sunatullah. Orang itu lagi. Tadi yang saya katakan kan, jilbab nggak wajib. Nggak ngaku kan dia salah. Ditampakkan lagi. Dia mengatakan Rasulullah saja belum tentu masuk surga. Ditampakkan lagi bahwa Islam belum tentu agama yang benar. Ditampakkan lagi. Allah menampakkan lagi kesalahan-kesalahan berikutnya. Kenapa? Karena kesalahan sebelumnya tidak mau bertaubat. Begitu caranya. Jadi orang yang Ibu sampaikan tadi, ya saya paham siapa orangnya kan. Ya, kita juga paham karena viral kan. Ya tapi kita berharap sih mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepadanya. Ya tapi kalau emang dia nggak mau, ya berarti bisa jadi ditampakkan lagi kesalahan berikutnya. Jadi sikap kita kepada teman kita kan berkaitan, kita jelaskan kok nggak terima sih. Dia fanatik sekali kepada ustadz itu. Fanatik sekali kepada tokoh-tokoh ini. Nggak mungkin dia salah kok. Dia hafal Quran, pojok kanan, pojok kiri, atas bawah. Iya, dia bukan malaikat. Kenapa kita tidak berani mengatakan dia bisa salah? Siapapun dia. Rasulullah SAW pernah salah. Allah turunkan ayat. Allah tegur. Rasul berubah. Sahabat pernah salah. Biasa. Cuma orang yang soleh dan bertakwa itu bukan istiqomah dalam kesalahan. Salah lagi, salah lagi, salah lagi, salah lagi. Enggak. Kalau sekali-sekali salah tuh masih bisa dimaklumi. Salah ngomong. Kayak saya gini di sini tergelincir. Oh saya lupa, salah ngomong. Ya udah nggak apa-apa namanya. Saya minta maaf. Tapi jangan gengsi. Kenapa? Nanti di akhirat berat. Pengikutnya banyak nih. Jutaan. Yang dia sesatkan.
Nggak pakai pengikut aja, kita sendirian nih datang di akhirat dengan dosa-dosa kita, itu udah berat. Apalagi kita menyesatkan jutaan orang. Aduh. Ya, jadi ibu sabar ketika menyampaikan kepada orang lain, siapapun dia. Ini syarat keempat ya. Pertama apa tadi? Ilmu. Yang kedua, catat nggak sih? Syarat berdakwah agar lebih mudah diterima oleh orang lain dan Allah datangkan hidayah, mudah-mudahan. Lengkapi perangkatnya. Pertama ilmu, ya. Yang kedua ikhlas. Ketiga lemah lembut, ya. Artinya kita jangan kasar keras dan jangan mudah memvonis. Yang keempat bersabar. Itu namanya kalau mereka belum terima namanya ujian. Diuji kita. Mana ada orang yang dakwah itu selalu diterima dimanapun. Enggak, saya pun begitu juga. Semua orang yang berdakwah pasti begitu mengalami. Kadang diterima, kadang ditolak. Kadang diterima, kadang ditolak. Ya coba aja ibu-ibu sampaikan ke suami. Apakah suami selalu menerima? Kalau ibu-ibu kayaknya suaminya selalu menerima deh. Karena ibu suaminya ternyata soleh semua. Satu pun suami ibu nggak ada yang soleha. Iya kan? Soleh semua ya Pak ya? Nggak ada satupun yang soleha. Iya. Nah itu yang keempat ya, sabar. Yang kelima perangkat berikutnya yang mesti kita sampaikan, yang kita lakukan adalah doa. Doakan ya. Teman kita ini luar biasa, masih ngeyel juga, membantah juga, begini-begitu. Ya sudah doakan. Yang kelima ini ya, bisa jadi Bu, dengan doa itu dia berubah. Bukan dengan ilmu, ya, bukan dengan yang lain. Ternyata dengan doa, sebabnya doa, Allah datangkan hidayah. Nah yang keenam, yang terakhir, cara berdakwah ini kita lengkapi ya. Apa itu? Akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia di sini salah satunya apa? Yang Rasul lakukan, memberikan bantuan, memberikan hadiah, memberikan bingkisan, sehingga luluh hatinya menerima kebenaran dari kita. Ya, terkadang orang menerima apa yang kita sampaikan ini bukan karena dalil, dia nggak tahu ayatnya, nggak tahu hadisnya, tapi dia mau mengikuti apa yang kita sampaikan. Kenapa? Karena kita suka membantu dia, kasih fulus, money, piti. Iya, belum ngerti paham juga, duit. Kasih duit, kasih bingkisan, makanan, kue dan segala macam ya. Luluh hati orang itu. Ya, selalu saya ulang-ulang di sini kan pernah juga kan bulan yang lalu. Ya, kadang-kadang suami nggak mau nerima nih, Bu. Suami nggak mau nerima, manggil suaminya, "Ayang beb." Allah berfirman, "Ayang beb," Rasul bersabda, masih ngeyel juga. Ibu kasih kebaikan-kebaikan, siapkan makan paginya, berikan pelayanan, makan siangnya yang enak-enak, berikan pelayanan kepedulian, kasih juga bisa berhubungan dan jima. Setelah itu ibu minta, kata suami, "Siap, sami'na wa ata'na." Setelah dikasih kebaikan langsung mau menerima. Nah begitu ya. Jadi kadang-kadang teman kita ini nggak mau menerima, tapi Allah takdirkan dia mau menerima kebenaran dari kita, Allah berikan hidayah. Bisa jadi mungkin dengan sebab akhlak kita atau kebaikan-kebaikan kita yang kita berikan kepadanya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, saya mau bertanya yang mungkin ilmunya juga sedang saya bingungin. Yang saya tahu dari perintah Allah dan lalu Rasul memberikan contoh penjabaran dari perintah yang Allah turunkan. Rasanya ingin mengikuti apa yang Rasul katakan atau apa yang Rasul contohkan persis seperti Rasul. Tapi dengan adanya selama ini yang kita tahu bahwa ada 4 mazhab, mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Imam Ahmad segala macam, itu kalau saya pernah dengar kan beda-beda cara beribadah Pak. Jadi mohon penjelasan Pak Ustadz, kira-kira dari mazhab mana yang lebih
menyerupai atau lebih hampir sama dengan cara Rasulullah dalam menjalankan ibadah perintah Allah. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para ulama mazhab ini, mereka para ulama kita semuanya. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka. Mereka para ulama kita, orang-orang yang sangat pintar, jenius, cerdas ya. Dan kita beragama ini kan sudah jelas di hadis. Rasul mengatakan bahwa aku tinggalkan kepadamu dua perkara yang kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnati. Ikuti Al-Quran dan hadis. Semua ulama-ulama kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah juga mengikuti Al-Quran dan hadis. Ya, cuma mungkin ya namanya hidayah kan berbeda-beda yang Allah berikan kepada satu dan lainnya. Ada yang lebih banyak, ada yang sedikit. Dan mereka juga manusia biasa, punya plus dan minus. Kadang pendapatnya salah, kadang pendapatnya lebih lemah, dan ada juga pendapat yang benar atau mungkin pendapat yang lebih kuat. Nah, cara kita beragama ini gimana? Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang hidup setelahku nanti, setelah Rasulullah wafat, ya, maka dia akan melihat banyaknya perselisihan di kalangan kaum muslimin. Beda pendapat. Ibu katakan tadi 4, bukan 4, ada lagi mazhab-mazhab yang lain. Cuma 4 ini yang paling terkenal, paling banyak pengikutnya. Ya. Engkau akan melihat banyak beda pendapat di kalangan umat setelah aku meninggal nanti, kata Rasulullah. Maka solusinya gimana? Ya, Rasul masih hidup ini sudah mengatakan bahwa man ya'is minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa hidup setelahku nanti, Rasul berbicara dengan para sahabat. Barang siapa hidup setelahku nanti, maka dia akan melihat banyaknya perselisihan beda pendapat di kalangan kaum muslimin. Maka solusinya Rasul berikan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka hendaknya kamu berpegang kepada sunnahku dan sunnah para sahabatku yang telah mendapatkan hidayah. Tamassaku biha wa'adhu 'alaiha bin nawajidh. Ya. Gigitlah dengan gigi gerahammu, berpegang eratlah dengannya dan gigit dengan gigi gerahammu, yaitu sunnahku dan sunnah para sahabat. Pegang betul-betul. Meskipun banyak sekali usaha untuk menjadikan kita tersesat. Pegang sunnah Rasul, sunnah para sahabat dalam memahami dan mengamalkan Islam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah perkara-perkara yang baru dalam masalah agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru dalam masalah agama namanya istilahnya bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan diancam dengan neraka, ya. Jadi ketika kita melihat di zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, ya, 4 imam ini hidup di 3 abad pertama. Nah, caranya bagaimana kita, apa yang kita ikuti? Kita mengikuti dalilnya mereka. Makanya belajar kita harus serius, ya. Dan mereka nggak selalu beda pendapat juga sih. Ada yang beda pendapat, ada yang tidak. Ya, kalaupun ada beda pendapat di antara mereka, kita lihat mana pendapat yang lebih kuat. Kan begitu, selesai. Mereka manusia bukan malaikat. Nggak bisa selalu benar, 100%. Nggak mungkin. Mereka ulama, iya, kita nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Tapi cara kita mencari kebenaran itu adalah melihat pendapat-pendapat ulama, mana yang lebih kuat, mana yang lebih sahih, ya. Mana yang mesti kita ikuti yang sesuai dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Maka kita harus cari tahu kenapa pendapat ini berbeda dengan pendapat ini, apa alasannya, mana yang lebih kuat, itu namanya belajar. Ya, tapi yang kita dapatkan di Indonesia ini umumnya dari kecil kan kita ini sebagai korban-korban. Kita diajarkan dari kecil, diajarkan cuman satu versi. Seakan-akan versi yang lain itu pasti salah semuanya. Enggak juga, enggak boleh begitu. Di sini kita Syafi'iyah kan, mazhab saya Syafi'iyah. Ya memang, tapi jangan mengatakan Syafi'iyah itu pasti 100% benar semua. Enggak boleh juga, karena bisa jadi dan ternyata memang terbukti. Ada pendapat-pendapat ulama lain yang ternyata lebih kuat dalilnya. Nah begitu, makanya kita belajar. Sedangkan yang kita diajarkan dari kecil cuma satu versi.
Ya, hanya pendapat satu mazhab, tidak diajarkan pendapat mazhab yang lain. Padahal bisa jadi ada masalah-masalah tertentu yang ternyata di pendapat ulama lain lebih kuat, lebih sahih, dan kita harus mengikutinya, meninggalkan mazhab ini. Itu namanya belajar. Ya, misalnya contoh nih, ini contoh ya. Yang paling gampang sebetulnya, kita baca doa istiftah. Dari kecil bacanya apa? Ketika sudah takbir, Allahu Akbar, wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Itu kan? Nah, kita bacanya itu, termasuk saya. Nah, saudara kita yang lain bacanya Allahumma ba'id. Wah, beda mazhab nih. Dari Muhammadiyah kan? Bacanya Allahumma ba'id. Ada lagi yang lain, subhanakallah, Allahu akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallah bukrata wa asila. Kita, wah ini mazhabnya beda nih, saya mazhabnya Syafi'iyah, kalau dia bukan ini. Padahal setelah kita pelajari, yang baca wajah tuh Allahumma ba'id, Allahu akbar kabira, semuanya benar. Semuanya berdasarkan hadis yang sahih. Cuma kita nggak diajarkan. Bacaan doa istiftah itu Bapak Ibu ada 12 versi. 12 contoh. Kenapa kita diajarkan dari kecil cuma satu contoh? Seharusnya kan kita diajarkan semuanya dong, supaya kita nggak mudah menyalahkan orang lain. Ini loh maksud saya. Termasuk saya, korban-korban juga nih. Dari kecil kita SD, SMP diajarkan begitu. Wajah tuh, wajah tuh, wajah tuh. Kalau sudah Allah mabait aja, ini pasti ini beda nih, ini sesat nih, ini Muhammadiyah nih, ini begini, macam-macam lah. Ini baru contoh, belum lagi contoh-contoh yang lain. Ya, coba ketika ibu bapak ketika sujud, bacanya apa? Subhan rabbiyal a'la atau pakai wabihamdi. Ada juga baca subhanakallahumma wabihamdika Allahumma ighfirli. Ada lagi Allahumma sajadtu wabika amantu dan lain-lain. Ternyata bacaan ketika sujud di contoh zikir-zikir yang Rasul contohkan itu banyak. Selama hadisnya sahih berarti namanya multiple choice. Boleh pilih salah satu. Cuma kita nih yang diajarkan oleh guru kita digiring untuk satu saja, lalu kita digiring menyalahkan yang lain. Nggak boleh, itulah kesalahannya. Ya, makanya kita harus belajar itu secara keseluruhan. Jangan satu guru, Bu. Banyak guru, akhirnya ilmu kita banyak. Kata guru ini begini, coba kita bandingkan dengan guru yang lain. Yang bertentangan pendapatnya. Kita lihat bagaimana dia membantahnya. Bagaimana dia menjelaskannya. Semakin banyak guru, semakin banyak ilmu kita. Tapi dengan satu guru, dua guru barangkali ya, ternyata guru itu mengajarkan cuma satu versi. Akibatnya kita karena ilmunya nggak banyak, bacaannya kurang, akhirnya mudah menyalahkan orang lain. Nah seperti itu ya. Jadi imam 4 mazhab ini ada yang benar, ada juga yang salah. Kenapa? Karena mereka manusia. Maka kita lihat mana yang benar kita ambil, yang salah atau mungkin bukan salah tapi kurang kuat atau lemah pendapatnya, maka ditinggalkan. Kita memilih yang lain. Kenapa? Patokan kita bukan mereka. Mereka bukan dalil. Bu, Bapak, mereka bukan dalil. Dalil kita adalah Al-Quran dan Sunnah dan para sahabatnya. Itu 3 ya. Dalil kita ini. Al-Quran dan As-Sunnah dan para sahabatnya. Al-Quran dan Sunnah, ijma bagaimana kesepakatan para sahabatnya. Itu dalil kita. Ya, dalil dalam Islam itu seperti itu. Karena Rasulullah memerintahkan kita untuk mengikuti beliau dan para sahabat. Ya, bukan, nggak ada hadisnya. Ikutilah ulama setelahku, 4 mazhab ini. Ikuti salah satunya. Nggak ada. Ya, Rasulullah yang memerintahkan ikuti Al-Quran, ikuti hadis, ikuti para sahabatnya. Nah setelah mereka, para ulama-ulama setelahnya, siapa di antara mereka yang memang mengikuti, di antara mereka ini, siapa yang mengikuti Al-Quran, hadis dan para sahabat, kita ikuti mereka. Selama mereka mengikuti ya 3 aturan itu yang memang menjadi standar ya tolak ukur kebenaran dalam Islam. Ya demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran kita banyak menemukan kalimat mengenai manusia. Contohnya An-Nas, Al-Insan, Al-Bashar. Nah kira-kira perbedaan pengertiannya apa Pak Ustaz? Kan semua mengacu kepada manusia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Terima kasih ya, Masya Allah. Bagus pertanyaannya. Dalam Al-Quran, Allah menyebut manusia dengan 3 ungkapan. An-nas, manusia. Al-insan, manusia. Al-bashar, manusia. Ya, Indonesia cuma punya 1 bahasa, manusia. Udah, itu bahasa Indonesia kan? Ada nggak? Ada bahasa lain nggak? Orang. Orang. Orang itu manusia. Manusia itu orang. Iya. Bagaimana menempatkan arti orang dan manusia? Kapan kita menempatkan kata orang? Kapan kita menempatkan kata manusia? Artinya kan sama kan? Nah begitu juga bahasa Arab. Bahasa Arab itu kadang-kadang satu kata memiliki banyak terjemahan dalam bahasa Indonesia. Satu kata bisa 10 terjemahan. Bisa 5 terjemahan. Jadi satu bahasa, satu kata dalam bahasa Arab itu kadang-kadang memiliki makna yang banyak sekali. Atau yang kedua, kadang-kadang ya dengan 3, kayak tadi kan, insan, an-nas, ya, al-insan, an-nas, dan bashar. 3-tiganya pun memiliki arti yang sama sebetulnya manusia juga. Tetapi disebut dengan 3 yang berbeda. Seperti manusia dan orang, orang dan manusia. Ya, maka artinya sama sebetulnya pada hakikat. Setahu saya artinya manusia sama, cuma kalau kita lihat bagaimana penempatannya saja. Penempatannya diperuntukkan di mana, ya lebih cocok di mana itu sesuai dengan konteks kalimat. Kalau bashar cocoknya di sini untuk kalimat ini. Kalau insan cocok di sini. Kalau nas, manusia, an-nas cocoknya di sini. Artinya semua sama manusia. Seperti kita, manusia dan orang. Kalau kita pakai kata manusia di sini nggak pas kan? Kita katakan orang-orang. Ya, manusia bisa nggak? Bisa juga. Tapi ada pada konteks tertentu, kayaknya lebih tepat orang di situ. Kita tempatkan dengan bahasa manusia, lebih tepat. Tapi artinya sama. Jadi setahu saya, wallahu a'lam bishawab, meskipun ada para ulama yang membeda-bedakan, kalau bashar tuh begini, nas tuh begini, insan tuh begini, setahu saya itu hanya tafsir ya. Tafsir para ulama yang sebetulnya setahu saya tidak ada penjelasan dari Allah dan Rasul dan para sahabat. Tafsir dari mereka bahwa itu ada perbedaan. Allah mengatakan insan tuh beda sama an-nas. Enggak ada setahu saya. Rasulullah menceritakan bahwa bashar itu beda sama an-nas. Enggak ada setahu saya. Atau para sahabat. Ini hanya tafsiran-tafsiran para ulama setelahnya seakan-akan ada yang membedakan. Padahal itu artinya sama. Bahasa Arab itu terkadang satu arti tapi pengucapannya berbeda. Ya, yaitu an-nas, bashar, insan. Sama seperti bahasa Indonesia kan. Bahasa Indonesia maksudnya satu, tapi disebutkan dengan jumlah kata yang berbeda-beda. Bisa manusia, bisa orang, bisa apa misalnya gitu ya. Tapi maksudnya sama. Nah, tinggal kita tempatkan saja mana yang kira-kira bahasa ini lebih tepat untuk kita ucapkan atau kita tulis dalam rangkaian suatu kalimat. Karena semua dipakai oleh Allah ini. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya kan? Ilahin nas, Tuhannya manusia. Malikin nas. Tapi juga Allah katakan, ya ayuhal insan. Misalnya wawasainal insana biwalidayhi ihsana. Sebetulnya Allah sudah memerintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada orang tua. Berbakti sama orang tua Allah perintahkan kepada semua manusia, tapi Allah memakai kalimat insan. Ya, kita tahu insan itu manusia juga. Atau bashar, inni bashar. Sesungguhnya aku manusia seperti kalian, kata Allah sebutkan kepada Rasulullah untuk Rasul sampaikan kepada umatnya. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya aku tuh bashar, aku tuh manusia, sama seperti kalian. Cuma saja aku mendapatkan wahyu, kalian tidak mendapatkan wahyu. Artinya apa? Manusia juga bashar itu. Ya, tapi wallahu alam, itu yang saya tahu Pak ya. Kalau diartikan bashar tuh begini, insan begini, an-nas begini, hanya mungkin tafsir dari sebagian ulama yang berusaha menjelaskan maksud dari perbedaannya. Tapi setahu saya tidak ada perbedaan, itu hanya bahasa Arab yang memang bisa dengan berbagai kata-kata yang berbeda tapi maksudnya sama. Sama seperti bahasa Indonesia dengan kata-kata yang berbeda-beda tapi maksudnya sama. Contohnya nih, bapak. Apa beda dengan ayah?
Bapak, ayah, apalagi? Hah? Abi bahasa Arab. Bapak, ayah, bahasa Indonesia dong. Hah? Pak D. Oh, Babe. Bapak, ayah, Babe. Arti sama kan, bapak juga kan? Iya, kayak gitulah mungkin ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ya? Oh ya, Pak Ustadz, saya mau nanya, apakah benar orang yang udah meninggal tuh suka datang ke rumah keluarganya untuk melihat gitu? Ya, Pak Ustadz. Nah, kedua, saya tuh pernah kehilangan kunci Pak Ustadz. Dicari-cari kemana-mana nggak ada. Seminggu kemudian saya mau kena di lemari, tiba-tiba itu kunci jatuh. Nah, itu yang saya mau tanyakan, apakah ada makhluk yang lain untuk mengumpul-mujiannya? Itu udah terjadi 2 kali Pak Ustadz. Nah, itu yang saya mau kasih. Enggak, dibilang lupa, saya enggak lupa Pak Ustadz. Sampai anak saya bilang, mama udah pikun. Enggak, mama belum pikun. Orang mama ingat benar, saya bilang gitu Pak Ustadz. Itu terjadi udah 2 kali Pak Ustadz. Ya, pertama tadi apa, Bu? Lupa lagi saya. Ya. Yang pertama tadi apa? Oh, sudah meninggal. Apakah Baik. yang udah meninggal sering datang ke rumah keluarga untuk Emang pernah kejadian? Datang dia? Ya, enggak, katanya Pak Oh, Ustadz. katanya. Saya pikir pengalaman pribadi. Baik ya. Makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Apakah orang yang sudah meninggal itu bisa datang kembali ke rumah? Tidak bisa. Itu adalah keyakinan orang-orang di luar Islam. Dalam Islam tidak ada seperti itu. Orang yang sudah mati, ditutup, ditanam jasadnya di kuburan, maka mereka sudah selesai. Ruhnya dipindahkan ke alam kubur, dibawa ke alam kubur dan mereka memiliki jasad yang lain. Dengan diberikan siksa kubur atau nikmat kubur. Ya, sedangkan jasad yang ada di kuburan tetap seperti itu, ada di kuburan dan lama-lama menjadi habis, dimakan oleh hewan-hewan yang ada di bumi, kemudian tinggal tulangnya pun habis. Biasanya mungkin 2 tahun, 3 tahun atau 4 tahun. Jadi tidak ada cerita, Bu, itu namanya dongeng, itu namanya sinetron. Tapi katanya Pak Ustadz kalau bulan puasa mereka dilepas, katanya datang arwahnya ke rumah, arwahnya datang ke rumah. Iya, kan katanya, kita ini masalah gaib kan, masalah gaib gimana kita bisa meyakini? Berarti harus ada dalil. Apakah ada ayatnya? Apakah ada hadisnya yang menyatakan mereka kembali? Nah, tidak ada. Hadis yang sahih tidak ada, ayat pun tidak ada. Cuman katanya kembali. Ketika Ramadan mereka datang ke rumah ngeliatin, ini menikah lagi apa enggak nih istri saya ini? Kalau nikah lagi saya cekek nih. Iya. Baru aja ditanam tadi pagi. Malam-malam datang tuh suaminya, lihat. Seminggu kemudian datang lagi. 40 hari kemudian datang lagi. Melihat si istrinya masih single apa sudah nikah lagi. Atau mungkin istrinya yang bangkit lagi datang ke rumah. Menunjukkan fisiknya. Itu setan sebetulnya. Setan yang menyerupai orang-orang yang sudah mati. Untuk menakut-nakuti manusia yang masih hidup. Karena orang yang sudah mati nggak bisa kembali ke alam dunia. Nggak bisa sama sekali. Kecuali mimpi. Nah, itu ada dalilnya. Ya, orang yang sudah mati, rohnya itu bertemu dengan roh kita yang masih hidup dalam mimpi. Dan itu pun harus hati-hati. Takutnya ternyata yang kita temui bukan saudara kita, tapi setan yang menyerupai dia. Nah, dia mengatakan dalam mimpi kita, hendaknya kamu masuk agama Nasrani. Ternyata setelah saya ada di alam kubur, Nasrani itu yang benar. Padahal setan itu yang menyamar-nyamar. Jadi setan ini berbagai macam cara untuk mengganggu kita ketika sadar maupun dalam tidur kita. Jadi yang ada tuh benar dalam mimpi. Orang yang sudah mati bisa bertemu dengan orang yang masih hidup dalam mimpi. Ruhnya bertemu dengan ruh. Ya. Tapi juga harus berhati-hati. Takutnya dalam mimpi itu ternyata mimpi bukan betul-betul dari saudara kita. Ternyata setan juga yang menyerupai. Karena setan itu bisa menyerupai orang-orang yang sudah mati. Dalam mimpi ataupun dalam kondisi terjaga. Tiba-tiba datang dia. Loh, kan udah mati. Itu setan menyerupai tiba-tiba di atas genteng, tiba-tiba di atas pohon,
dengan pocongnya. Itu setan sebetulnya, setan jin. Ya, yang menyerupai orang yang sudah mati. Nah, dalilnya salah satunya adalah bahwa orang yang sudah mati nggak bisa kembali ke alam dunia di surah hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di mana, Dedek? Saya kasih bocoran, ayat itu ada dalam Al-Qur'an. Ada di antara Al-Fatihah dan An-Nas. Nih, risol lagi. Siapa yang tahu, Pak? Iya, ada di surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 100 ayat ke-99 dan 100. Ya, dua ayat, 99 dan 100. Surah Al-Mu'minun surah ke-23. Iya, kita baca di situ. Sehingga ketika datang kematian, kata Allah nih, sehingga ketika datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, udah mati, mereka mengatakan, qala rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke alam dunia. Udah mati, pengen dikembalikan, bisa enggak? Ya wahai Tuhanku, kembalikan aku ke alam dunia, agar aku bisa mengejar ketertinggalanku selama ini, agar aku bisa beramal soleh, selama ini aku tinggalkan banyak sekali perintahmu. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Kamu gak bisa kembali lagi ke alam dunia. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ucapan itu hanya alasan-alasan saja. Kenapa dulu kamu gak mau ibadah? Udah mati baru mau ingin ibadah. Pengen kembali ke alam dunia. Kalla, sekali-kali tidak bisa. Itu hanya alasan dibuat-buat. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka, orang sudah mati ini, di hadapan mereka ada barzakh, ada dinding pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Dan mereka tetap berada di situ sampai datangnya hari kiamat. Baca surah Al-Mu'minun. Mereka nggak bisa kembali. Mereka tetap berada di sana. Yang sudah mati tetap berada di alam kubur, alam akhirat yang pertama kali, namanya alam barzakh. Di hadapan mereka ada dinding. Mereka ingin kembali ke dunia nggak bisa, ada dinding, namanya barzakh. Barzakh itu artinya dinding. Nggak bisa kembali ke alam dunia. Allah nggak izinkan satupun makhluk untuk bisa kembali ke alam dunia untuk beribadah kembali, maksudnya. Ya, dan itu dalilnya Bu ya. Jadi orang yang sudah mati nggak bisa kembali ke alam dunia, mungkin hari pertama, hari 40, hari 100, bulan Ramadan, nggak ada semuanya. Kalaupun ada yang pernah kita dengar, kita lihat, maka ketahuilah itu syaitan. Syaitan yang berusaha menyerupai orang yang sudah mati untuk menakut-nakuti manusia atau memberikan pemahaman yang salah dalam memahami akidah Islam. Ya, yang kedua berkaitan dengan kunci ya. Ibu kehilangan kunci. Ya, bingung cari kunci di mana ya. 2 hari kemudian dapatlah kunci itu di lemari. Pas narik baju, kunci itu pun jatuh. Apakah ada yang memindahkan kunci saya, Pak Ustadz? Saya berasa yakin betul saya tidak memindahkan kunci ke sana. Tapi kok bisa kuncinya ada di sana? Apakah ada makhluk lain? Ada nggak Bu? Ada. Bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Mungkin yang pertama lupa. Kita lupa naruh di mana. Kita merasa ingat, saya nggak lupa Pak Ustadz. Yang benar, coba deh ingat-ingat. Kayaknya kita lupa deh. Saya juga pernah ngalami masalahnya. Makanya kita pengalaman nih. Ya, pernah lupa naruh di mana. Akhirnya 2 hari kemudian ternyata ada di lemari. Oh iya ya, lemari. Kita nyarinya di dapur. Ternyata ada di lemari baju di kamar kita. Nyarinya di mobil, nggak ketemu. Selama 2 hari itu baru ketemu. Bisa jadi pertama karena lupa. Ya. Dan lupa ini ibu-ibu biasanya di akhir bulan. Biasanya di akhir bulan. Kenapa? Karena gaji uang dari suami sudah mulai menipis.
Ya, yang 50 juta itu, di awal bulan tuh amin dong. Duit aja amin. Iya, kan awal bulan segitu Bu ya? Betul nggak sih? Awal bulan dikasih segitu? Oh maaf ya, ternyata kurang, lebih besar lagi ya. Masya Allah. Nah di akhir-akhir bulan uang semakin menipis. Itu banyak lupanya ibu-ibu. Kadang sholat pun lupa. Zuhur tuh 3 apa 4. Itu biasanya banyak lupanya jumlah rakaat di akhir-akhir bulan. Tapi kalau di awal-awal bulan baru dikasih 50 juta, kayaknya ingat banget tuh segala sesuatu. Ya jadi pertama lupa ya. Yang kedua bukan lupa Bu. Kita nggak lupa. Tapi memang ada yang memindahkan. Siapa yang memindahkan? Syaitan jin. Ada jin yang tinggal di rumah kita yang bisa mengganggu dan bisa juga tidak mengganggu. Karena kita banyak zikir pagi petang, kita banyak beribadah di rumah kita banyak baca Quran, kita banyak berdoa dan lain-lain, akhirnya mereka tidak bisa mengganggu kita. Tapi ada juga orang-orang yang diganggu di rumah itu. Kadang-kadang barang kita dipindahkan kemana, ya kadang-kadang sesuatu yang memang kita cari-cari nggak ada, ya betul-betul nggak ada. Diambil sama mereka. Bukan dipindahkan lagi, diambil sama mereka. Dan bukan lagi barang-barang, bahkan kadang-kadang ada orang-orang yang diganggu langsung, dipukul misalnya, atau ditampakkan sesuatu yang menyeramkan. Macam-macam gangguan mereka itu. Jadi bukan barang-barang yang dipindahkan saja atau betul-betul hilang, ya, atau bisa jadi dengan bentuk gangguan-gangguan yang lain. Itu bisa, karena memang kita ini kan hidup di rumah kita. Ya, di rumah kita ini, kita sebagai manusia ada juga dari kalangan jin. Nah, jin yang menempati rumah kita, yang mereka mengganggu, ada juga yang tidak mengganggu. Tergantung bagaimana pembentengan kita dan pembentengan rumah kita. Makanya Rasul mengatakan, bacalah surah Al-Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Karena kuburan itu bukan tempat beribadah. Kuburan itu bukan tempat untuk membaca Al-Quran. Kuburan itu adalah ziarah kubur, bukan baca Quran di situ. Ziarah kubur itu mendoakan penghuni kubur. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan kuburan sebagai jangan kamu jadikan apa? Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Inna syaitan yanfiru minal bait alladzi tuqra'u fihi surat Al-Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu lari kata Rasulullah dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Ya, jadi kalau kita pembentengannya bagus, insya Allah setan pun tidak bisa mengganggu kita. Contohnya apa Bu? Jangankan surah Al-Baqarah deh. Masuk rumah baca Bismillah, langkahkan kaki kanan, Bismillah. Ya, dengan membaca Bismillah ketika masuk rumah, maka setan pun tidak bisa menempati rumah kita, tidak bisa tinggal di situ. Ya, ketika makan baca Bismillah. Ketika makannya nggak baca Bismillah, maka setan pun ikut makan sebagaimana apa yang kita makan. Ya, ketika memakai baju, ketika berhubungan suami istri, apa kata Rasulullah? Baca doa ketika sebelum berhubungan. Suami yang baca bukan istri. Ya, Bismillah apa Bu doanya? Saya lupa kalau di sini. Kalau ketemu istri paham saya. Bismillah. Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal. Bukan, salah Pak. Bapak nih gimana sih? Itu masuk kamar mandi Pak. Gimana Pak? Bapak hafal nih. Kan suami yang baca. Hah? Ya, jadi mau berhubungan saja kita berdoa nih. Supaya apa? Supaya terhindar dari gangguan setan. Jadi banyak cara-cara bisa terhindar dari gangguan setan ya. Ada 30 cara. Agar bisa terhindar. Artikelnya ada di Telegram. Di Instagram juga ada ya. Artikel tentang cara-cara kiat-kiat agar kita bisa terhindar dengan izin Allah dari gangguan syaitan. Nah, lakukan langkah-langkah itu insya Allah. Ya, kalaupun diganggu, tiba-tiba kunci di mana, mungkin hilang, mungkin apa. Bahkan kita lupa pun bisa jadi gara-gara mereka juga. Lupanya kita mungkin gara-gara mereka. Atau mungkin bukan lupa, sengaja saja mereka pindahkan. Dan kadang-kadang kita sadar itu. Ada gangguan bunyi ini, tiba-tiba ada yang ngelihat di mana. Nah, kadang-kadang seperti itu. Tapi ini semuanya terjadi dengan izin Allah. Ya, makanya kita diperintah untuk
membentengi diri kita, membentengi keluarga kita, kita bentengi rumah kita. Cuman yang saya takutkan satu, Pak. Yang saya takutkan satu, ketika ibu membaca surah Al-Baqarah, kan setan nggak masuk tuh rumah. Ternyata suami nggak bisa masuk. Berarti setannya siapa? Mas, masuk mas. Nggak bisa, ada penghalang ini, kenapa ya? Ibu tutup tuh bacaan surah Al-Baqarah, masuklah dia. Buka lagi Al-Baqarah, keluar lagi dia. Jadi setannya siapa? Suuzon namanya itu. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.